Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Ibu Chandra, panggilannya nama lengkapnya Chandrawati, adalah dosen PG PAUD FKIP UHAMKA. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita berbagi pengetahuan, berbagi ilmu dan silaturahim, yaitu dengan guru-guru atau kepala-kepala TK yang ada di Pusat Kerja Gugus PAUD Jati Sampurna Kota Bekasi yang bekerja sama dengan LPM UHAMKA. Wah. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tatap muka terbatas berkualitas. Nah, teman-teman, ibu-ibu semua, rasanya kondisi sekarang ini memang kita harus menyiapkan baik mental maupun materi untuk tatap muka terbatas ini. Nah, dengan judul kita peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. Nah, dalam hal ini kita tahu teman-teman semua kondisi pandemi COVID-19 yang memang luar biasa mengguncang dunia, bahkan Indonesia turut prihatin. Bapak Presiden kita sampai Bapak Menteri Kemendikbudristek kita telah membuat kebijakan-kebijakannya agar bagaimana pandemi COVID-19 ini bisa teratasi. Nah, ini berdampak loh, ibu-ibu semua. Nah, pernyataan dari Nadiem Makarim, Bapak Menteri kita, mengatakan pembelajaran via daring atau online beresiko menyebabkan learning loss pada peserta didik. Semakin rendah jenjang pendidikannya, semakin tinggi resiko learning loss-nya. Paham kan ibu-ibu semua? Bahwa pembelajaran via daring atau online itu beresiko. Learning loss-nya itu terjadi. Nah, bayangkan kita sudah hampir 2 tahun loh memasuki pandemi COVID-19 ini. Kita belajar melalui daring. Berarti kita itu mengalami loss ataupun learning loss ini. Baik, saya akan jelaskan dampak learning loss ini dari jangka menengah, jangka pendeknya, jangka panjangnya. Nah, kita lihat ibu-ibu, ketika kita berbicara di jangka pendek, membuat anak tidak terstimulasi 6 aspek perkembangan. Padahal masa 5 tahun pertama adalah golden age. Bayangkan ibu-ibu, itu terjadi itu. Kalau dia di rumah mamah atau bundanya seperti ibu guru, memahami konsep 6 aspek perkembangan itu dan bisa memberikan stimulus dengan tepat, nggak masalah. Kan kita tahu sendiri kondisi ibu-ibu kita, ada yang memang bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab, dan kalau bahasa Jakarta bilang tuh cuek. Tapi mudah-mudahan tidak seterusnya. Nah, begitu juga dalam jangka menengah, bahwa prestasi akademik yang lebih rendah, yang mana mereka yang saat ini tidak ataupun mengalami ketertinggalan perkembangan. Yes, diakui itu bahwa prestasi akademik yang lebih rendah dari mereka yang tidak mengalami, gitu ya. Baik. Nah, jangka panjangnya bagaimana? Berkurangnya penghasilan karena kurang kompetitif dan secara tidak langsung menghambat terciptanya SDM yang unggul untuk negara. Luar biasa ini. Jangka panjangnya sampai mengganggu ya SDM yang unggul kita dan juga penghasilannya dari ekonomi kita. Nah, ibu-ibu semua,
Mungkin ada bapaknya enggak nih? Oh, enggak ya, Ibu. Learning loss memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya terhadap peserta didik, tetapi juga bagi nasib dan majunya bangsa Indonesia. Wow, betul ini. Karena kenapa? Anak didik kita itu kan generasi penerus. Bayangkan dia mengalami COVID-19 atau di masa pandemi ini belajar daring, ya. Dan itu artinya yang seperti dikatakan Mas Nadiem Karim tadi, pembelajarannya via daring itu mengalami atau online itu menyebabkan learning loss-nya. Itu menyeluruh loh Bapak Ibu, baik secara mental ataupun secara perilaku maupun secara pemikiran, secara intelektualnya. Itu udah pasti. Oke. Jika learning loss terus terjadi dan tidak segera diatasi, maka dalam waktu kurang lebih 15 tahun ke depan, bangsa ini akan mengalami kehilangan generasi penerus yang berkualitas. Wah, luar biasa. Ngeri ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh begitu. Makanya apa sih setelah ini kita tahu dan kita akan pertemuan tatap muka terbatas ini yang harus kita persiapkan? Apanya sebenarnya? Kan gitu. Kita tahu ini permasalahannya. Nah, Ibu-ibu sebagai gambaran lagi nih, saya memberi penguatan. Gempa bumi di Pakistan itu tahun 2005 mengakibatkan hampir 100.000 orang meninggal dan berbagai fasilitas publik rusak termasuk sekolah. Anak-anak terpaksa tidak sekolah selama 3 bulan. Baru 3 bulan itu. Kita nih udah daringnya udah mau 2 tahun ya. Ditemukan penelitian bahwa mereka yang tidak bersekolah selama sekian bulan tersebut akibat bencana mengalami ketertinggalan belajar selama 1,5 tahun dibanding mereka yang tetap bersekolah. Aduh, luar biasa ya Bapak Ibu teman-teman. Nah, jadi kita tidak boleh demikian. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, kenapa sih permasalahannya sebenarnya dari learning loss ini? Ya, kita akan hilang pengetahuan dan keterampilannya, hilang. Kemudian dunia anak, dunia bermain itu tidak bisa diberikan tugas-tugasnya, motivasi dan kesibukan orang tuanya, kurangnya kemampuan orang tua menggunakan IT, pengamatan dan penilaian guru sangat terbatas. Nah, kalau begitu harus bagaimana kondisi idealnya? Pembelajaran tatap muka, Ibu-ibu, satuan PAUD-nya yang aman, nyaman, dan sehat. Juga lingkungan belajar berkualitasnya ada, terjadi, terlaksana. Nah, terus pendidik lebih aktif dan kreatif. Anak merdeka bermain untuk menstimulus 6 aspek perkembangan. Merdeka bermain, merdeka belajar. Oh, kan keren ya. Pembelajaran daring dan luring yang menyenangkan. Nah, ini tanggung jawab siapa semua ini? PTM ini, PTMT ini. Iya, guru. Jadi kata kuncinya guru. Guru itu harus bagaimana? Dia harus punya kompetensi dong. Harus ditingkatkan kompetensinya. Apa tuh kompetensi? Bagaimana guru mampu melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas yang berkualitas? Ya kan teman-teman udah tahu. Kompetensi profesional, yes. Dia berkualifikasi, dia mumpuni, dia memahami pembelajaran, dia membuat perencanaan-perencanaan dan sebagainya dengan baik. Antara lain gitu. Kompetensi pedagogik, ya dia memahami kurikulum, silabusnya, perangkat-perangkat pembelajarannya, mulai dari tahunan, semester, mingguan, harian, penilaian. Wah, dia paham itu semua. Bahkan proses pembelajarannya. Kompetensi kepribadiannya, ya mempesona, simpatik. Ibu kelihatannya galak, tetapi ternyata orangnya ramah, enak. Nah, jadi muka juga nggak ada jaminan ya. Nah, tapi iya dong, senyum. Jadi bagaimana itu mempunyai kepribadian yang utuh, yang ideal dan mempesona.
Kompetensi sosial juga begitu, baik sosial di internal, buat diri sendiri, buat di lingkungan terdekat, lingkungan jauh, internal maupun eksternal, itu memang sudah menjadi melekat di jiwanya. Dari situasi dan kondisi saat ini di dari bulan Juni Juli yang cukup tinggi angkanya, kemudian terjadi lonjakan, kemudian kita sudah selama 20 bulan sampai 21 22 ya bulan ini mengalami PKM ya, kita benar-benar tidak boleh PPKM, tidak boleh mengadakan pertemuan pembelajaran secara tatap muka. Nah, ada angin segar di mana pemerintah melalui gugus tugas di daerah masing-masing mengizinkan untuk pemberlakuan tatap muka terbatas. Lalu bagaimana supaya pembelajaran tatap muka terbatasnya kita jaga kualitasnya? Nah, itu yang perlu kita persiapkan dengan baik. Banyak yang menanyakan dalam sesi-sesi diskusi bagaimana supaya tetap anak-anak happy karena banyaknya aturan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada siang ini kita akan diskusi bersama bagaimana kita menyiapkan PTMT terbatas dan berkualitas. Oke, baik. Selama berapa bulan, lebih dari 20 bulan, anak-anak belajar dari rumah. Kalau toh ada yang sudah masuk, sebenarnya menjadi tanda tanya, apakah dia mendapatkan izin atau melakukan pembelajaran tanpa izin. Kalau melakukan pembelajaran tanpa izin, maka tidak ada yang bisa bertanggung jawab selain pihak sekolah saja. Maka Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan melindungi bila terjadi risiko-risiko yang terjadi pada anak dan pendidik. Namun saat ini alhamdulillah pemerintah dan pemerintah daerah sudah melakukan sinergi kebijakan di mana sudah diizinkan PTMT terbatas. Hal-hal yang penting untuk kita ketahui bersama, yang diketahui antara pengelola atau kepala sekolah dan juga pendidik adalah pokok-pokok atau ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi terkait dengan PTMT. Yang pertama bisa dilakukan dengan dua jenis kegiatan, PTMT terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh. Jadi selama masa transisi yang dilakukan PTMT terbatas itu pun tidak setiap hari. Jadi saya ini di lapangan menemukan setiap hari. Jangankan di lapangan, ini ponakan saya di Jakarta itu nggak usah jauh-jauh, Jakarta Selatan itu dari bulan Agustus itu sudah masuk setiap hari dan itu tanpa izin. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab? Maka kepala sekolah dan guru saja yang akan bertanggung jawab karena tidak dilindungi oleh undang-undang. Artinya anak-anak kita tidak terlindungi secara hukum. Oleh karena itu boleh dikatakan sebenarnya kita tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak kita. Oleh karena itu, pemerintah mengatur dalam kebijakannya bahwa sekolah mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas itu bertahap, harusnya tidak setiap hari, tapi masih mix ya, masih berkombinasi dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Kemudian yang kedua, para pendidik sudah mendapatkan vaksinasi. Ini juga satu perjuangan tersendiri. Tidak semua pendidik mau awalnya, tapi begitu menjadi syarat, sebenarnya tidak menjadi syarat. Teman-teman mungkin bisa melihat potongan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ada banyak yang salah memotong. Di situ dikatakan bahwa vaksin itu tidak menjadi wajib, menjadi syarat, vaksin itu tidak menjadi syarat untuk pembukaan sekolah. Tapi sekolah yang gurunya sudah mendapatkan vaksinasi, maka wajib memberikan PTM, tapi memberikan pilihan apakah diambil atau tidak. Artinya sekolahnya menyiapkan diri. Orang tua boleh memilih, boleh anaknya datang ke sekolah atau boleh tidak. Nah, hal ini banyak disalahartikan, akhirnya banyak yang udah mager di rumah, di PDR, akhirnya tidak lebih nyaman belajar dari rumah. Namun itu menjadi sebuah permasalahan lagi di mana anak-anak tidak mendapatkan pendampingan yang maksimal. Nah, ini terkait dengan yang ketiga, saat sekolah sudah memberikan pilihan, maka orang tua boleh memilih metodenya, boleh hadir ke sekolah untuk PTMT maupun untuk pembelajaran dari rumah. Kemudian yang keempat, paling lambat dilaksanakan tahun akademik 2021-2022.
Waktu itu direncanakan dimulai dari bulan Juli, ternyata ada angka yang tinggi, sehingga di stop lagi, baru sekarang kini kita diizinkan untuk membuka kembali tentu dengan pilihan. Dan di bawah pengawasan dan pelaksanaan pembelajaran Dinas Pendidikan, Kanwil, tentu saja itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan bila ditemukan ada angka yang tinggi, terkonfirmasi ada COVID di satuan tersebut, maka langsung ditutup. Itu sudah harus menjadi persiapan kita. Kemudian terkait juga dengan gugus tugas di di wilayah masing-masing harus diperhatikan. Kemarin pada saat di sekolahnya Bunda Iva mendapatkan supervisi, kita mendapatkan informasi ternyata temuan di lapangan PTMT yang dilakukan di sekolah-sekolah itu banyak yang menyalahi aturan. Foto-foto ditunjukkan. Jangankan muridnya, gurunya aja nggak pakai masker. Itu karena merasa sedaranya sudah aman. Namun itu tidak tunduk pada kebijakan. Dan resikonya siapa yang akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu. Padahal kalau ada pasien COVID, itu yang menanggung kan negara. Sementara yang menyengaja melanggar aturan itulah yang dikhawatirkan terjadinya klaster sekolah. Temuan di lapangan banyak sekolah-sekolah yang terdokumentasi tanpa menggunakan guru dan anak tanpa menggunakan masker, merasa aman. Semoga Allah melindungi kita semua dan juga sahabat-sahabat kita di semua sekolah lain. Namun alangkah baiknya jika kita sudah tahu yang benar, maka kita lakukan yang benar. Kalau kita nggak tahu, katanya kan nggak dosa. Tapi kalau kita sudah tahu, sudah belajar, alangkah baiknya kita mengikuti aturan demi keselamatan dan kesehatan bersama. Kemudian, ini masa pemberlakuan di PTMT Kota Bekasi. Mulai dari bulan Agustus sebenarnya sudah ada, kemudian tahapan-tahapannya dari September itu sudah mulai SMP dan negeri dan swasta, 6 September itu SDMI sudah mulai, 20 September itu sudah mulai PAUD. Namun tidak semua sekolah memenuhi karena harus mengikuti standar prosedur, yaitu pengiriman proposal. Berita terakhir kemarin sudah sudah dirilis bahwa semua sekolah boleh tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan itu tentu saja di keputusan tersebut, kebijakan tersebut tentu saja berdasarkan angka-angka yang terkumulasi, akan terekam di gugus PAUD di daerah. Nah, yang ini yang sebenarnya banyak pertanyaan dari para orang tua karena banyak aturan, banyak batasan. PTM terbatas, apa seru buat anak? Nah, ini yang menjadi tantangan buat sekolah, buat guru-guru, dan sebenarnya ini juga tantangan buat orang tua. Kalau orang tua ngomong nggak seru, nah nanti nggak seru nak, nanti kamu PTM terbatas nggak boleh ini, nggak boleh ini, pasti nggak seru. Karena orang tua itu penyampai pesan pertama kepada anak. Jadi memang penting komunikasi antara sekolah dan orang tua dengan segala keterbatasan yang diberlakukan. Guru dan orang tua harus satu tujuan, bahwa memberikan layanan pendidikan itu adalah haknya anak-anak. Dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi pandemi COVID-19, di masa transisi baru ini sudah boleh PTM terbatas, maka positif kita adalah satu, membuat tunduk pada kebijakan, tunduk pada aturan, mengikuti protokol kesehatan, membuat SOP di masing-masing sekolah, itu penting. Kalau kita tidak membuat, kita tahu bahwa itu harus dilakukan, kita sama saja dengan orang yang sudah tahu hukumnya tapi melanggar aturan, dan itu menimbulkan resiko kesehatan dan keselamatan untuk anak-anak dan juga para gurunya. Kan meskipun sudah divaksin, kita harus tetap bersiaga karena tidak boleh lengah terhadap adanya virus yang kemungkinan ada mutasi virus yang baru. Nah, yang pertama, mohon izin ini mengambil dokumentasi salah satu sekolah ya sebagai contoh, namun ini tidak harus seperti ini. Salah satu yang perlu disiapkan adalah kesiapan sarana prasarana. Bapak Ibu, sorry nggak ada bapaknya di sini. Ibu-ibu boleh tanya nggak yang di dalam cover ini isinya apa? Ibu-ibu, boleh dijawab Ibu? Mainan kan? Mainan. Betul, mainan. Ini salah satu yang temuan kita di lapangan. Banyak sekolah tidak menutup alat mainnya. Padahal ini adalah salah satu sarana penularan virus COVID-19. Kita tidak perlu menyebut nama, tapi kalau kita sudah tahu, janganlah kita
membiarkan. Apakah harus ditutup seperti ini? Enggak juga. Ini karena lagi ada aja warna kuning, merah, dan biru gitu. Kita boleh menggunakan berbagai cover. Mau menggunakan spanduk bekas, mau ditali-tali pakai pita, mau ditutupin pakai terpal dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita serius, kita bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah tahu aturan, maka kita harus melakukan perlindungan, memberikan perlindungan. Ini yang dilindungi bukan hanya anak-anak, guru-guru yang juga harus dilindungi. Bagi sekolah yang gurunya pernah bukan terjangkit ya namanya, pernah positif, maka pasti memahami bagaimana rasanya jika ada teman, sahabat, bahkan sampai kehilangan anggota keluarganya. Yang nggak pernah merasa kehilangan mungkin rasanya beda. Tapi kalau kita sudah tahu aturan, kita sudah tahu kebijakan, alangkah baiknya kita tutup mainan yang ada di luar, karena ini merupakan salah satu tempat yang sangat rentan terhadap penularan, karena anak akan memainkan, anak akan bergantian, anak akan memegang, dan itu berbahaya untuk kesehatan dan keselamatan anak dan juga guru-guru. Kemudian yang kedua, pengaturan kelas ini sudah semua insya Allah sudah memahami bahwa ada 1,5 meter per kursi anak, kemudian mainan tidak untuk dimainkan bersama, yang didisplay anak-anak harus diberi pijakan bahwa ini untuk satu anak disiapkan sendiri-sendiri. Itu bagian dari kita tunduk pada kebijakan. Kemudian peralatan penunjang protokol kesehatan, beberapa sekolah di Jati Sampurna alhamdulillah juga sudah mendapatkan bantuan. Namun sepertinya belum semuanya ya Bunda-bunda ya. Selain mendapatkan bantuan dari kementerian maupun dinas pendidikan, ada juga bantuan yang diberikan dari perusahaan-perusahaan swasta yang punya CSR peduli pada pendidikan. Ini saya pesannya dari Putri Excellencia nih yang cuci tangannya ini. Terima kasih Bu Tri, di mana ini bagian dari kita ikhtiar untuk memberikan perlindungan untuk anak-anak. Nah, ini juga diperagakan oleh model, apakah harus pakai APD? Enggak harus. Tapi bagaimana memastikan kalau misalnya kita bisa berhubungan langsung dengan puskesmas, kita punya jadwal untuk didisinfektan, kita minta diprioritaskan sekolah kita. Kalau kita tidak dapat jadwal, kita beli sendiri aja, kita disinfektasi sendiri. Jadi nggak usah tergantung pada pihak lain, tapi kita bisa beli lewat Tri, kayaknya juga bisa kali ini ya, beli disinfektan ya. Kita sangat mudah sekarang mendapatkan cairan ini, dan kita membutuhkan itu untuk membersihkan mainan anak-anak setelah mereka masuk sekolah. Kemudian kita pastikan guru-guru kita mendapatkan vaksin, mungkin belum bisa semua, karena ada yang hamil, kemudian selesai karantina atau alumni Wisma Atlet, COVID, dan lain sebagainya. Namun penting bagi kepala sekolah untuk mendata berapa gurunya. Kemarin dari dinas kan sudah ini ya teman-teman ya, sudah ada pendataan siapa saja yang belum, itu untuk mengukur apakah guru-guru sudah atau belum. Kemudian jangan lupa rapat guru koordinasi untuk bagaimana mempersiapkan membuat SOP dan lain sebagainya. Jangan lupa sinergi dengan orang tua. Ini komplainnya harus kita minimize dengan berkomunikasi, karena orang tua pasti sangat aware dengan kesehatan dan keselamatan anak. Banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh orang tua itu bisa kita minimize dengan kita membuat SOP. Seperti apa SOP-nya? Nanti akan diberikan contoh. Saat orang tua bertanya, sebelum orang tua bertanya, Ibu kirim dulu SOP-nya, SOP PTMT ini. Jadi semua pertanyaan orang tua bisa dijawab dengan menggunakan SOP. Kita berikan sosialisasi kepada orang tua, infonya apa saja yang harus dilakukan guru, apa saja yang harus dilakukan orang tua, itu bagian dari kita. Kita ingin memberikan layanan pendidikan terbaik untuk anak, namun tetap peduli pada kesehatan dan keselamatan. Kita tahu bahwa takdir itu kuasa Allah, tapi ikhtiar terbaik ada di manusia. Nah, bagaimana cara pembelajaran tatap muka terbatas bisa dilakukan? Harus memperhatikan kondisi kelasnya, jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka, pastikan ada pembagian rombongan belajar ya Bunda-bunda, apa saja perilaku wajib yang harus dilakukan oleh anak, jaga jarak anak, dan ruang belajar itu tidak terbatas dengan pintu, jendela, dan ruangan kelas, tapi boleh berkegiatan di luar. Anak-anak bisa main di luar, kita setting mainan mau bertanam, mau
melakukan aktivitas fisik motorik, berkarya, tidak harus masuk kelas karena kita mau memastikan jangan sampai anak masuk ruangan tapi sirkulasi udaranya tidak mencukupi atau tidak masuk standar kesehatan karena disitulah sebenarnya rentan dengan penularan virus. Nah, ini prinsip pembelajaran harus berorientasi pada anak. Kita ingat bahwa ini keselamatan dan perlindungan anak harus diberikan, berorientasi pada keterampilan hidup, berdiferensiasi, adanya umpan balik. Nah, ini beberapa kegiatan yang bisa menjadi inspirasi, tidak harus seperti ini, tapi menjadi kegiatan yang bisa dilakukan tidak harus di dalam, tapi juga di luar kelas. Apakah harus seperti ini? Tidak. Teman-teman punya banyak kreativitas. Anak-anak menanam bisa bawa. Apakah anak-anak membawa pot dari rumah atau gelas dari rumah, bawa skop dari rumah? Kita nyiapin tanahnya aja. Oh, ternyata tanah mahal di sini. Oh, kita bisa minta ke tetangga yang punya kebun tercukupi. Jadi kita punya keterlibatan dengan masyarakat. Boleh nggak kami minta untuk anak-anak menanam? Dan itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita membangun keterlibatan dan sinergi dengan masyarakat. Kemudian kegiatan yang lain. Nah, ini pada saat anak-anak ini kebetulan memang diambil untuk kegiatan-kegiatan di luar supaya kita memberikan contoh tidak harus di dalam kelas. Bahkan kita bisa melibatkan orang tua untuk hadir berkegiatan bersama. Ayah dan bunda membuat karya bersama dengan Ananda. Kreativitas di rumah bisa mereka belajar dari rumah. Tapi saat di sekolah bersama dengan temannya, dilihat oleh temannya, dia main sama ayahnya atau bunda itu pasti rasanya lebih bahagia daripada di rumah divideokan udah diulang itu udah stres sendiri anaknya karena harus rekaman video. Tapi pada saat di sekolah mereka bisa bertemu dengan teman-teman meskipun tidak bisa secara langsung berkomunikasi, namun kebutuhan mereka untuk bersosialisasi itu bisa kita berikan walaupun jumlahnya sangat terbatas. Pada saat puncak tema profesi juga bisa misalnya kita hadirkan anak-anak dengan baju profesi masing-masing, tidak harus beli tapi boleh menggunakan karya sendiri, pakai baju sendiri, tinggal dikasih topi, kemudian bawa wajan dan lain sebagainya, bekerja sama dengan orang tua untuk menyiapkan, dan mereka boleh unjuk keberanian, berani berbicara di muka umum, keterampilan bahasanya, kognitifnya, kemudian mereka menyampaikan apa yang menjadi harapannya ke depan. Itu adalah bagian dari kita menstimulasi anak-anak dalam kegiatan dalam kondisi yang sangat terbatas ini. Ini pada saat Ramadan bisa mereka pas datang ke sekolah doa, misalnya doa sebelum doa buka puasa, doa sahur, bisa juga nanti dalam kegiatan aktivitas sehari-hari baca doa untuk orang tua. Kita berikan kesempatan mereka untuk berani tampil di muka umum. Ini salah satu contoh juga bagaimana puncak tema gejala alam hujan, kita berikan hujan buatan untuk anak-anak kita dengan iringan lagu yang sesuai dengan tema Tasya Hujan yang everlasting, lagunya sampai sekarang masih disukai oleh anak-anak, didampingi orang tua, mereka diberi kesempatan untuk berbicara. Ini adalah beberapa contoh yang bisa kita tunjukkan bahwa tidak selalu harus ada di kelas. PTMT tidak harus selalu ada di kelas. Namun untuk di dalam ruangan tidak menjadi masalah. Bagaimana kita bisa memberikan kesempatan main kepada anak-anak kita, 3 jenis main, dari main peran, main pembangunan, main sensori motor. Untuk anak-anak itu kita cukupi. Karena kebutuhan anak-anak di situ. Belum lagi kita tuh pengen kan semuanya kita berikan ke anak-anak STEM-nya, literasinya semuanya dapat. Belum nanti Bu Tri dan Bu Iva akan bicara tentang profil pelajar Pancasila. Bagaimana yang bagus-bagus itu ada pada anak kita, tapi dalam kondisi keterbatasan di PTMT ini. Nanti akan lebih dalam mungkin bisa kita diskusikan. Ini adalah contoh alur, teman-teman. Kemudian contoh SOP, rasanya Bunda Yanti, nah mungkin kalau kita bacakan semua. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang sekolahnya belum membuat SOP, bisa nanti kita bagi ya bunda-bunda ya. Tapi kalau sudah ada, jangan lupa SOP itu untuk disampaikan kepada orang tua sehingga orang tua tenang pada saat melepas anak ke sekolah, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab sendiri melalui bacaan SOP tersebut. Kalau tidak sama sebenarnya setiap sekolah itu tidak sama SOP-nya, bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Demikian Bunda Yanti,
yang bisa disampaikan terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas, tapi tetap harus berkualitas karena hak anak-anak itu untuk mendapatkan layanan pendidikan terbaik. Nanti kita bisa diskusikan bersama.